Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di acara pembelajaran kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2 subtema 1 di kelas 3, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa selesai. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar dimulai dari subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Teman-teman tahu bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial tentunya selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita, ya, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, di samping dalam kehidupan manusia itu kita juga berdampingan hidup dengan makhluk yang lain, di antaranya ada hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia. Tuhan menciptakan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan kita di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya. Nah, semua itu harus kita syukuri, ya, karena itu nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa ada banyak ragam jenis pekerjaan yang kita temui baik di sekeliling kita ataupun di mana saja. Sebagai contoh, misalkan kita di daerah dataran tinggi, banyak orang yang bekerja di perkebunan. Jadi dengan berkebun, mereka mengelola hasil-hasil bumi, ya. Nah, dari situ tentunya pekerjaan itu di perkebunan tidak berdiri sendiri, karena ada orang yang akan mendistribusikan hasil perkebunan, ya, atau menyalurkan hasil-hasil bumi itu ke tempat yang lain. Misalkan kalau di Jawa Tengah ini kita tahu ada daerah Wonosobo, daerah Dieng, Paraan, Temanggung, dan sebagainya, ya. Nah, di dataran rendah atau pedesaan juga kita banyak menemui orang-orang yang bekerja sebagai petani. Kemudian di daerah perkotaan kita tahu, ya, bahwa banyak sekali orang yang bekerja sebagai pedagang atau karyawan atau bahkan mungkin buruh pabrik gitu, ya. Nah, dengan perkembangan teknologi yang sekarang berkembang, ya, bahkan ada pekerjaan yang dapat dilakukan hanya di tempat atau di rumah saja, yaitu misalkan kita jual beli atau bisnis online yang mungkin berkembang saat ini, ya. Betapa kebutuhan itu kadang kita hanya dengan duduk di tempat kita dapat melakukan banyak hal, ya. Seperti halnya pembelajaran kita kali ini. Dengan kondisi seperti ini teman-teman bisa belajar tanpa harus bertemu dengan Bapak Ibu guru. Begitu, ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan pekerjaan orang-orang di lingkunganmu? Kita akan coba pelajari satu hal. Kita akan amati, ya. Nah, coba perhatikan proses pembuatan kopi di bawah ini. Nah, kalau kita lihat, ya,
ya, bahwa proses pembuatan kopi itu membutuhkan banyak manusia ya, sehingga kopi tersebut dapat kita nikmati, dapat kita santap sebagai hidangan yang ada di rumah kita misalkan ya. Mulai dari menanam kopi ya, kemudian merawatnya sampai dengan ketika kopi tersebut sudah berbuah, tumbuh dengan baik ya, itu harus dipetik. Setelah dipetik pun tidak bisa langsung dinikmati, harus diproses dulu ya, diproses, dibawa ke olahan atau pabrik atau orang-orang yang mengolah kopi tersebut sehingga nanti bisa disalurkan atau diproses menjadi sebuah minuman begitu ya teman-teman. Itu salah satu contoh proses pembuatan kopi ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa ini juga bagian dari pekerjaan di dataran tinggi. Di manakah kopi itu biasanya berada? Pekerjaan apa saja yang ada di perkebunan kopi ya, kemudian tugas-tugas dari pekerja di perkebunan kopi itu apa saja ya kira-kira gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman ya, kita akan coba membaca ya. Teman-teman bisa membaca di buku teks kisah Didi si Bulir Padi ya, yang ada di buku kalian. Selanjutnya kita akan coba kerjakan tugasnya dan kita pelajari bersama, di mana untuk menjadi nasi atau makanan pokok yang dapat kita makan setiap hari, bahasanya proses untuk menjadi nasi dari padi itu prosesnya sangat panjang ya teman-teman ya. Tahukah kalian siapakah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut? Nah, nanti kita coba tulis di hasil pekerjaan kita ya, mulai dari proses menyiapkan benih padi, kemudian proses penanaman, merawatnya, menjaganya sampai usia 3-4 bulan sehingga padi ini dapat dipanen, kemudian dapat didistribusikan, diolah menjadi beras. Beras pun tidak bisa langsung kita nikmati karena beras nanti juga diproses atau kita masak sehingga akan menjadi nasi yang kita santap dan kita makan setiap hari. Nah, kita coba berlatih dengan yang lain ya teman-teman. Jadi, mengapa orang itu harus bekerja dan bagaimana mereka kalau tidak bekerja? Serta apa manfaat orang yang bekerja? Nah, bagi itu Bu Aminah, guru kelas 4, menjelaskan tentang hubungan para pekerja dengan jenis hasil yang dihasilkan dari pekerjaan. Di gambar bagian kiri maupun kanan dapat kita coba cocokkan ya, betapa proses jenis-jenis pekerjaan yang ada gambar sebelah kiri kita coba cocokkan sebelah kanan ya. Sebagai contoh, gambar yang paling atas itu adalah pekerjaan nelayan, di mana nelayan itu pekerjaan utamanya setiap hari adalah mencari ikan ya, untuk bisa dijual atau bisa diproses untuk menjadi hasil makanan olahan yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Ataupun peternakan sapi yang menghasilkan susu ya, susu sapi yang kita minum setiap hari, yang kita bisa dapatkan di warung-warung atau di toko-toko terdekat ya, sehingga susu ini bisa kita nikmati, menjadikan kita sehat ya. Atau halnya pemetik teh, penanam teh ya, di perkebunan teh ya, sehingga teh ini menyehatkan bagi kita dan bermanfaat bagi kita. Termasuk juga orang-orang yang membuat mebel atau membuat peralatan rumah tangga dari kayu ya. Itu ya teman-teman, jenis-jenis pekerjaan yang dapat kita pelajari hari ini.
Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa membaca di buku kita terkait dengan keseimbangan sumber daya alam, ya, bahwa bumi yang kita pijak ini keadaannya harus seimbang, ya, dimana setiap yang kita ambil harus dapat kita hidupkan kembali, ya. Dari 4 gambar yang ada di layar yang kita simak ini, ya, betapa kita melihat sebuah bentuk keseimbangan. Ada hutan, penanaman atau penghijauan kembali, begitu ya, ataupun kita secara tertib membuang sampah pada tempatnya, karena ini demi kelestarian hidup kita, begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada subtema berikutnya. Sampai ketemu lagi di pelajaran yang akan datang. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya, hanya di channel Dhani Arif Purwodeso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the